Setelah kita ketahui definisinya, selanjutnya akan kita bahas contoh 39. Misalkan matrik A diketahui seperti ini. Selanjutnya yang akan kita cari vektor-vektor baris A, yaitu akan kita dapat R1-nya 210. Ini kita dapat dari baris dari matrik A, yaitu 210. Kemudian R2-nya kita dapat dari baris kedua, yaitu 3, min 1, dan 4. Selanjutnya akan kita cari vektor-vektor kolom A. Ini kita dapat dari kolom yang pertama, yaitu 2, 3. Ini kita lambangkan dengan C. Ini dari kolom pertama. Selanjutnya C2, ini dari kolom kedua, yaitu 1 dan min 1. Kemudian C3 dari kolom ketiga, yaitu 0 dan 4. Teorema berikutnya akan membantu kita mencari basis-basis untuk ruang vektor. Kita akan menggunakan atau mentangguhkan pembuktiannya sampai pada akhir, yaitu selanjutnya teorema 2. Di sini dikatakan bahwa operasi baris elementer tidak mengubah ruang baris sebuah matrik. Jelas dari teorema 12 ini bahwa sebuah matrik dan semua bentuk eselon barisnya mempunyai ruang baris yang sama. Tetapi vektor-vektor baris tak nol dari matrik berbentuk eselon baris selalu bebas linier seperti pada latihan 18, sehingga vektor-vektor baris tak nol ini membentuk basis untuk ruang baris tersebut. Jadi kita peroleh hasil sebagai berikut, yaitu pada teorema 13. Pada teorema 13 ini dikatakan bahwa vektor-vektor baris tak nol berbentuk eselon baris dari matrik A membentuk basis untuk ruang baris A. Selanjutnya akan kita bahas contoh 40. Misalkan ada soal seperti ini. Carilah sebuah basis untuk ruang yang direntangkan oleh vektor-vektor berikut, yaitu V1, V2, V3, dan V4. Maka pemecahannya, ruang yang direntang oleh vektor-vektor ini adalah ruang baris dari matrik. Jadi V1 sampai dengan V4 ini adalah ruang baris dalam matrik. Jadi kita jadikan baris juga dalam matrik akan menjadi seperti ini. Misalnya V1 yaitu 1, min 1, 0, 0, dan 3. Maka kita jadikan baris 1, min 2, 0, 0, dan 3. Kemudian V2 yaitu 2, min 5, min 3, min 2, 6, sampai dengan V4. Langkah yang kedua adalah dengan mereduksi matrik ini menjadi bentuk eselon baris. Perlu diingat bahwa untuk menjadikan bentuk eselon baris itu terdapat 3 syarat. Yang pertama adalah bilangan bukan 0, di sebelah terkiri adalah 1. Jadi yang dimaksud adalah yang sebelah sini. Ini akan kita jadikan 1. Ralat, maaf, ini sebenarnya tidak terdapat min. Kemudian syarat yang kedua adalah di bawah si angka 0 harus 0. Kemudian syarat yang ketiga adalah di bawahnya akan lebih ke kanan. Jadi satunya itu akan lebih ke kanan dari yang pertama. Jadi jika di sini maka akan lebih ke kanan ke sini, lebih ke kanan lagi yaitu ke ketiga, dan seterusnya. Maka akan kita dapatkan hasil seperti ini. Sudah memenuhi syarat seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian langkah yang ketiga adalah vektor-vektor baris tak nol pada matrik ini akan didapatkan seperti ini. W1-nya adalah 1, min 2, 0, 0, 3. Ini didapat dari baris pertama setelah kita bentuk eselon baris tadi. Kemudian W2-nya dari baris kedua, kemudian W3-nya juga dari baris ketiga, tetapi karena ini baris keempat ini adalah 0 semua, maka kita tidak tuliskan menjadi W4. Selanjutnya, vektor-vektor ini membentuk basis bagi ruang baris tersebut, dan sebagai konsekuensinya,
maka akan membentuk basis untuk ruang yang direntangkan oleh V1, V2, V3, dan V4. Pada buku halaman 166 terdapat dikatakan pernyataan, kita telah menulis vektor baris dari sebuah matrik pada notasi horizontal dan vektor kolom pada notasi atau matrik vertikal karena kelihatannya wajar melakukan hal tersebut. Akan tetapi, tidak ada alasan mengapa vektor-vektor baris tidak kita tulis dalam notasi vertikal dan vektor-vektor kolom dalam notasi horizontal, jika memang hal tersebut akan memudahkan pemahaman kita. Jadi, berdasarkan pernyataan ini, maka jelas bahwa kecuali untuk perubahan dari notasi vertikal ke notasi horizontal, maka ruang kolom matrik akan sama seperti ruang baris transposnya. Jadi, kita dapat mencari basis bagi ruang kolom matrik A dengan mencari basis untuk ruang baris-baris A transpos, dan kemudian mengubahnya kembali ke notasi vertikal jika diinginkan. Setelah kita ketahui pernyataan tersebut, selanjutnya akan kita lihat contoh 41. Carilah basis untuk ruang kolom A sebagai berikut. Maka pemecahannya yaitu dengan mentranspos matrik tersebut, maka akan kita transpos seperti ini. Cara mentranspos ini yaitu baris kita buat kolom, sedangkan kolomnya kita ubah menjadi baris, yaitu pada pertama baris 1 0 1 1 ini kita ubah menjadi kolom 1 0 1 1, sedangkan kolom A 1 3 0 ini kita ubah menjadi baris 1 3 0. Selanjutnya sampai dengan yang terakhir yaitu min 4. Setelah kita transpos, selanjutnya kita akan mereduksinya ke bentuk eselon baris yang akan menghasilkan atau kita buktikan sebagai berikut. Ini syarat-syaratnya masih sama seperti contoh 40 tadi. Dengan 3 syarat tersebut, ini sudah memenuhi syarat yang pada contoh 40, yaitu dengan mengenolkan segitiga atas dan angka 1 ada pada baris terkiri. Jadi vektor 1 3 0 dan vektor 0 1 2 membentuk basis bagi ruang baris A transpos, atau secara ekivalen W-nya menjadi 1 3 0 W1 dan W2-nya 0 1 2. Ini G yang membentuk basis untuk ruang kolom A. Selanjutnya kita bahas contoh 42. Carilah subhimpunan vektor-vektor berikut yang membentuk baris untuk ruang yang direntang oleh vektor-vektor ini. Maka pemecahannya kita mulai dengan memecahkan persamaan vektor, yaitu akan kita dapat seperti ini. C1 kali V1 plus C2 kali V2 sampai C5 kali V5 sama dengan 0. Kita beri nama dengan 4/11 atau persamaan 4/11. Kemudian selanjutnya dengan mensubstitusikan komponen-komponennya dan kemudian menyamakan komponen-komponen yang bersesuaian pada kedua ruas dari persamaan 4/11, maka akan menghasilkan sistem homogen seperti ini. Ini kita dapat dari menuliskan atau mensubstitusikan dari persamaan 4/11, yaitu pertama dari vektor 1 kali C1 sama dengan C1 min 2 kali C1 yaitu min 2 C1, kemudian kali C1 karena 0 maka tidak perlu kita tulis. Selanjutnya yaitu 3 kali C1, kita tulis 3 C1. Ini sampai dengan vektor kelima.
Selanjutnya, marilah kita pecahkan sistem ini dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Maka akan menghasilkan atau akan kita buktikan sebagai berikut, yaitu C1 sama dengan min 2 S min T, C2 sama dengan S min T, C3 sama dengan S, dan C4 sama dengan min T, C5 sama dengan T. Ini kita namai atau kita tandai dengan persamaan 4.12, di mana S dan T sebarang. Dengan mensubstitusikan 4.12 dalam 4.11, maka kita dapatkan seperti ini. Min 2 S min T kali V1 ini adalah mensubstitusikan dari sini. C1-nya kita ambil dari sini, yaitu C1-nya min 2 S min T kali V1. Kemudian C2-nya yaitu S min T kali V2, dan seterusnya sampai dengan V5 sama dengan 0. Ini bisa kita tuliskan kembali dengan seperti ini, yaitu dengan mengeluarkan S-nya juga mengeluarkan T-nya. Ini kita tandai dengan persamaan 4.12. Selanjutnya, karena S dan T sebarang, maka kita dapat memilih S sama dengan 1, T sama dengan 0, dan kemudian S sama dengan 0, dan T sama dengan 1. Ini menghasilkan persamaan ketergantungan atau biasa disebut dependency equation, yaitu seperti ini. Min 2 kali V1 plus V2 plus V3 sama dengan 0, min V1, min V2, min V4 plus V5 sama dengan 0. Ini kita tandai dengan persamaan 4.14. Dengan persamaan-persamaan ini kita dapat mengatakan vektor 3 atau V3 dan vektor V5 sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor terdahulu, yakni vektor-vektor yang indeks bawah yang lebih kecil. Kita dapatkan V3 sama dengan 2V1 min V2, V5 sama dengan V1 plus V2 plus V4, dan ditandai dengan persamaan 4.15. yang memperlihatkan bahwa V3 dan V5 dapat dibuang dari himpunan aslinya tanpa mempengaruhi ruang yang direntang. Kita sekarang akan memperlihatkan bahwa vektor-vektor yang selebihnya, yakni V1, V2, dan V4 bebas linear dan karenanya akan membentuk basis untuk ruang yang direntang oleh V1 sampai dengan V5 jika dan hanya jika C1 kali V1 plus C2 kali C2 plus C4 kali V5 ralat C4 kali V4 sama dengan 0, maka persamaan 4.11 berlaku dengan C3 sama dengan 0 dan C5 sama dengan 0. Jadi persamaan 12 berlaku dengan S sama dengan C3 sama dengan 0 dan T sama dengan C5 sama dengan 0. Dari persamaan-persamaan yang selebihnya pada 4.12, jelaslah bahwa C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 0, dan C4 juga sama dengan 0, yang membuktikan bahwa V1, V2, dan V4 bebas linear. Walaupun kita akan mengabaikan bukti tersebut, namun dapat diperlihatkan bahwa setelah persamaan ketergantungan digunakan untuk menghilangkan vektor-vektor yang tergantung pada vektor-vektor terdahulu, maka vektor-vektor selebihnya akan selalu bebas linear. Jadi kita tidak perlu memeriksa ketergantungan tersebut seperti yang kita lakukan pada contoh terakhir, yaitu contoh 42. Kemudian teorema kita berikutnya atau teorema 14 adalah salah satu dari hasil-hasil yang paling mendasar dalam aljabar linear. Teorema 14. Di sini dikatakan bahwa jika A adalah sebarang matriks, maka ruang baris dan ruang kolom A mempunyai dimensi yang sama. Bisa kita lihat pada contoh 43. Pada contoh 41 telah kita lihat bahwa matriks A sebagai berikut.
mempunyai ruang kolom berdimensi 2. Jadi, teorema 14 menyatakan bahwa ruang baris tersebut juga berdimensi 2. Untuk melihat bahwa kasusnya memang benar demikian, maka kita reduksi A terhadap bentuk eselon baris yang menghasilkan atau membuktikan seperti ini. Ini caranya sama seperti contoh sebelumnya, yaitu kita reduksi dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya. Karena metrik ini mempunyai dua baris tak nol, maka ruang baris A berdimensi 2. Jadi yang dimaksud dua baris tak nol ini adalah ini dan ini, yaitu di bawah angka 1 di segitiga nol atas, mengenolkan segitiga atas. Jadi ruang baris A ini dapat dikatakan berdimensi 2. Definisi. Dimensi ruang baris dan ruang kolom metrik A dinamakan rank A dan dinyatakan dengan rank A. Saya akan menjelaskan teorema 15 yang pertama, yaitu teorema 15 jika A adalah matriks N kali N, maka pernyataan berikut ekuivalen satu sama lain. Yang pertama, A dapat dibalik. Yang kedua, B, AX sama dengan B hanya mempunyai pemecahan trivial. C, A ekuivalen baris dengan IN. D, AX sama dengan B konsisten untuk tiap-tiap matriks yang berukuran N kali I. E, that A tidak sama dengan 0. F, A mempunyai rang N. G, vektor-vektor baris A bebas linear. H, vektor-vektor kolom A bebas linear. Maka akan menjadi sistem pemecahan linear tambahan, yaitu AX sama dengan B, atau ekuivalen. Secara ekuivalen adalah A11, A12 sampai A1N. Baris kedua A21, A22 sampai A2N, dan baris tidak diketahui AM1, AM2 sama dengan AMN dikali X1, X2 sampai Xn menghasilkan B1, B2 sampai Bm dengan menghasilkan metrik luas kiri sebagai berikut. A11 kali X1 tambah A12 X2 tambah titik-titik sampai A tambah A1N kali N. Yang kedua, A21X1 ditambah A22X2 ditambah sampai A2N kali N. Terus yang ke bawah, AM1 kali 1 tambah AM2 kali 2 tambah sampai ANM kali N menghasilkan B1, B2 sampai Bm, atau X1 kali A11 baris 2 A21 sampai AM1 ditambah X2 A12 A22 sampai AM2 ditambah Xn A1N baris 2 A2N sampai AMN sama dengan B1 B2 sampai Bm. Selanjutnya, teorema 16 adalah sebuah sistem persamaan linear AX sama dengan B adalah konsisten hanya jika B berada pada kolom A. Contoh, baris 1 min 1 3 2 baris 2 1 2 min 3 baris 3 2 1 min 2 dikali X1 X2 X3 sama dengan 1 min 9 sama dengan 1 min 9 min 3. Untuk mencari X1, X2, X3 kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama, baris kedua tambah baris 1 menjadi 0, 5, min 1, min 8.
Yang ketiga, yang selanjutnya B3 tambah 2B2 menghasilkan 0, 7, 2, min 1. Selanjutnya 5B3 untuk mencari 7 untuk menggantikan 7 menjadi 0, 5B3 min 7B2 menjadi 0, 0, 17, 51. Selanjutnya untuk menjadi satu utama, yaitu ini menjadi 1, 5 menjadi 1, 17 menjadi 1, B1 min 1, B2 kali 1 per 5, B3 kali 1 per 17 menghasilkan 1 min 1 min 3 min 2 min 1, 0, 1 min 1 per 5 menjadi min 8 per 5. Selanjutnya 0, 0, 1, 3. Selanjutnya untuk menjadikan min 3 ini menjadi 0, maka kita harus B1 ditambah 3B2 menghasilkan 1, 0, 2, 3, min 2, 3 per 5 min 29 per 5. Terus 1 per 5 menjadi min 1 per 5 menjadi 0. Kita melakukan B2 tambah B3 per 5 menghasilkan 0, 1, 0, min 1. Selanjutnya kita menjadikan min 2 3 per 5 menjadi 0, maka kita melakukan B1 tambah B3 13 per 5 menjadi 1, 0, 0, 2. Jadi X1 nya menjadi 2, X2 min 1, X3 3. Selanjutnya teorema 17, yaitu sebuah sistem linear AX sama dengan B akan konsisten jika dan hanya jika rang dari matriks koefisien A sama dengan rang dari matriks yang diperbesar. Buka kurung A aksen B, B. Contohnya baris 1, 1, min 2, min 3, 2, min 4, baris 2, min 3, 7, min 1, 1, min 3, baris 3, 2, min 5, 4, min 3, 7, baris keempat, min 3, 6, 9, min 6, min 1. Kita akan membuktikan 1, min 2, min 3, 2, 4, 3, 7, min 1, 1, min 3, 2, 5, 4, min 3, 7, 3, 6, 9, 6, min 1 akan menjadikan 0. Min 3 ini akan kita jadikan 0, maka kita harus melakukan B2 min B4. Selanjutnya 2 menjadi 0, B3 min 2 B1. Selanjutnya min 3 B4 min B2, maka menghasilkan seperti ini. Selanjutnya akan membuat baris ketiga dan keempat 0, maka B3 min B4, B3 min B4 dan B4 plus B2 akan menghasilkan ini 0, yang ini 13 karena 15 dikurangi 2 menjadi 13. Yang ini 0 semua karena ini. Selanjutnya kita akan menjadikan min 2 0, ini min 2 23, ini 16, ini 0, maka B1 plus 2 B2 menjadikan ini. Selanjutnya kita akan menjadikan 13 menjadi 1, maka B3 kali 1/13 menjadi 1. Selanjutnya ini biar B2 nya yang terakhir menjadi 0, min 2 menjadi 0, maka kita harus melakukan B2 tambah 2 B3 menghasilkan 0. Karena baris ini adalah 0, 0, 0, 1 ini adalah konsisten, karena baris ini juga berbentuk eselon baris tereduksi yang mempunyai beberapa baris 0 dari matriks yang diperbesar, maka bentuk eselon dari baris tereduksi itu adalah matriks koefisien. Matriks koefisien dan matriks yang diperbesar untuk sistem itu mempunyai rang yang berbeda.
Selanjutnya, teorema 18 yaitu jika A, X sama dengan B adalah sistem linear konsisten dari M persamaan N bilangan tak diketahui, dan jika A mempunyai rang R, maka pemecahan sistem tersebut mengandung N - R parameter. Contoh, jika A matriks 5x7 dengan rang 4, dan jika AX sama dengan B adalah sistem linear konsisten, maka pemecahan tersebut mengandung sistem N - R parameter. Jika 7 - 4, jadi 7 - 4 sama dengan 3 parameter.